Jadi hari ini aku akan menceritakan sebuah kejadian mistis yang dialami seseorang di kota Surabaya. Jadi Mbak Ina ini warga Mojokerto yang tinggal di Surabaya bagian utara. Jadi Mbak Ina ini kerja di Surabaya. Mau nggak mau Mbak Ina ini akhirnya ngekos di sana. Nah, kos-kosannya Mbak Ina ini dia memilih yang memang bener-bener gede kosannya. Jadi di situ tuh kamarnya sekitar mungkin ada 40-an kamar lah, lumayan banyak ya Rek. Jadi bentuk kos-kosannya itu memanjang, jadi nggak ke samping. Kanan ini ada kamar kos 1 sampai 10, sebelah kiri itu ada kamar kos 1 sampai 10, dan di tengah-tengah sini ada anak tangga yang mengarah ke lantai 2. Dan di lantai 2 pun bentuk bangunannya sama seperti itu. Sebelah kanan ada 10 kamar dan sebelah kiri ada 10 kamar lagi. Kali itu kosan yang di bagian atas hanya terisi beberapa kamar saja. Jadi di ujung-ujung kamar itu sering dimatikan lampunya, jadi terlihat gelap gitu loh. Ada satu momen selepas pulang kerja, Mbak Ina ini main ke tetangga kosnya. Nah, karena saking akrabnya Mbak Ina dengan tetangga kosnya ini tadi, Mbak Ina manggilnya itu Ning. Setelah Mbak Ina itu tadi main ke kosannya si Ningnya ini tadi, itu ada tetangga kosnya lagi main ke situ. Jadi mereka bertiga berkumpul di situ nonton TV. Tidak selang beberapa lama, jadi Mbak Ina ini ngerasa kayak bulu kudungnya tuh kayak merinding gitu loh Rek, tiba-tiba banget. Jadi setelah beberapa menit Mbak Ina ini tadi merasakan bulu kudungnya merinding gak karuan. Tetangga kosnya yang dipanggil Ning ini tadi kayak gelisah gitu loh, kayak mondar-mandir ke kamar mandi, terus habis itu keluar kamar, habis itu balik lagi ke dalam kamar, terus ke kamar mandi, terus habis itu keluar kamar lagi. Dan dilihat sama Mbak Ina, Neng ini tadi duduk di tangga yang menuju lantai 2, jadi duduk diam di situ. Nah, Mbak Inanya tanya, Neng ngapain duduk situ? Sini lo lihat ini bareng-bareng. Kenapa kok duduk sendirian di situ? Nah, si Mbak Ina sama satu temannya lagi itu kayak udah ngerasa, pulang aja lah kita. Kayaknya dia nggak nyaman ada kita di sini. Nah, akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Aku balik dulu ya ke kamar ya. Mereka berdua ini belum sempat membuka pintu kamar kosnya, mereka berdua itu denger Neng itu teriak kenceng banget kayak histeris gitu loh. Sontak mereka berdua itu langsung nyamperin si Neng ini tadi, terus melihat ternyata si Neng ini sedang kerasukan. Dan mereka berdua ketakutan dong, karena waktu itu kondisi kosnya itu lagi sepi banget. Bapak kos ini memutuskan untuk telepon beberapa ustadz sekaligus, bayangkan beberapa ustadz sekaligus. Jadi di situ ada 3 ustadz yang ditelepon sama pak kosnya ini tadi. Nah, ketika ustadznya datang, ustadz pertama nggak bisa nyembuhin, ustadz kedua nggak bisa nyembuhin, dan akhirnya ustadz ketiga ini dia berusaha nyembuhin gitu, tapi masih dengan pergulatan yang sangat alot gitu ya, kayak nggak sembuh-sembuh. Habis teriak-teriak, diem pingsan, terus kesurupan lagi, bangun lagi, teriak-teriak lagi, kesurupan lagi, pingsan lagi, gitu terus selama 3 jam teman-teman. Bayang no, model opo kesurupan sampai 3 jam iku. Ya bukan hanya si korbannya ya yang capek, sing nolong iki yo capek, tonggo kos iki yo pegel ngenteni 3 jam loh. Itu waktu yang sangat panjang dengan kondisi yang urgent atau darurat, ya nggak sih? Nah, sampai pada akhirnya si Pak Ustadznya ini tadi ngomong baik-baik sama si Neng, dengan Neng itu kayak masih gitu loh, masih kesurupan dengan teriak-teriak histeris, ngomong baik-baik, kamu ini dari mana sih asalnya? Tiba-tiba itu Neng itu langsung berdiri mengarah ke tangga. Ketika si Neng ini jalan mengarah ke tangga, Pak Ustadznya ini tadi langsung kayak narik kakinya Neng sambil membaca-bacai doa. Jadi kayak makhluk gaibnya itu diambil gitu loh. Jadi makhluk yang ngerasuki Neng tadi ini kayak dikecoh gitu loh sama Pak Ustadznya. Nah, ketika sudah nggak konsen baru kayak ditarik diambil gitu. Serem banget gak sih? Dan akhirnya Neng ini tadi terbangun dan sadar dari kerasukannya itu tadi. Nah, 1 bulan berlalu ada sepasang suami istri dan juga membawa anaknya yang masih umur 5 tahun masuk ke dalam kos itu. Itu sebenarnya kosan tidak diperuntukkan untuk keluarga kecil atau suami istri yang sudah punya anak. Ditakutkan mengganggu penghuni kos lainnya. Tapi karena saat itu tidak begitu banyak yang ngekos di situ, akhirnya Pak Kos memutuskan untuk tetap menerima customer itu tadi. Jadi Rek, keluarga kecil ini tadi nginep di situ itu masih dapat 1 minggu. Ya namanya anak kecil ya, itu anak masih umur 5 tahun. Jadi kan masih masa-masa ingin tahunya itu besar sekali. Jadi anak itu tuh melihat ke arah tangga dan menatap ke lantai 2. Nah, seketika anak itu teriak nangis, bener-bener nangisnya itu yang histeris banget, ketakutan sambil menutup matanya kayak sambil nangis, sambil teriak. Kalian bisa bayangkan gak sih sekaget apa mamanya ketika mendengar teriakan anaknya itu tadi? Dan seketika mamanya itu tadi keluar untuk nyamperin anaknya ini. Ketika anak ini sudah ditenangkan sama mamanya, ditanyalah itu sama mamanya, kamu kenapa? Aku
aku lihat pocong mah di tangga situ. Memang teriakannya anak itu tadi kenceng, Neng, Mbak Ina, dan tetangga-tetangga kos lainnya itu memang sudah kumpul di situ. Ketika anak itu mengucapkan kesaksiannya itu tadi kalau dia melihat pocong, seketika suasana kos menjadi sangat seram. Jadi kayak semuanya itu merasakan bulu kuduknya itu merinding semua. Mereka nggak ada yang ngomong, tapi kayak saling tatap-tatapan mata gitu loh. Dan di saat itu juga, Neng ini tadi pingsan di tempat, tepat di depan anak yang dilihat di pocong itu tadi. Semuanya panik dong. Semuanya panik. Yang ditakutkan ini nanti takut kerasukan lagi. Dan yaps, bener, si Neng ini tadi kerasukan lagi. Dan kerasukannya itu tidak histeris. Neng ini tadi nggak histeris lagi, tapi setelah pingsan tergeletak itu tadi, tiba-tiba dia langsung berdiri dan loncat-loncat gitu loh, kayak jalannya pocong, tanpa ada ngomong, tapi matanya itu kayak tatapan kosong gitu. Nah, akhirnya si Ina ini memutuskan segera menelponkan bapak kosnya. Setelah Pak Ustadznya ini tadi membacakan doa untuk Neng, akhirnya Neng kembali sadar lagi. Dan di hari itu juga semua penghuni kosan situ pamit dari kosan itu tadi, Rek. Karena ketakutan, karena sudah bukan 1 atau 2 kali lagi, berkali-kali kejadian itu terjadi. Thank you, see you in the next videos.